Teman-teman, kita lanjut sesi kedua. Ini perjalanan saya mulai dari pertigaan Pasar Kaliwiro akan menuju ke Wonosobo. Dan ya tadi lupa, saya belum bilang tadi jarak dari Pasar Wadas Lintang pertama saya start tadi dan finish di sini di Pasar Kaliwiro itu jaraknya 17 km, 17,5 dengan waktu tempuh kurang lebih setengah jam. Sekarang saya akan lanjutkan perjalanan dari Pasar Kaliwiro menuju ke Wonosobo. Ikuti terus video sesi kedua ini. Dan buat teman-teman yang mungkin belum nonton sesi pertamanya, nah ini di pojok atas ada linknya ini. Oke, kita mulai perjalanan. Sekarang jam 8 ini teman-teman. Jam 8 kurang 5 menit. Jadi tadi apa ya? Lalu lintas masih termasuk cukup rame karena memang masih baru bisa. Kalau dulu malah saya pernah sama anak istri itu main ke Kebumen. Jam 8 itu saya masih di Kebumen. Masih di Kebumen jam 8. Jadi pas melewati jalur ini, jalur Prembon sampai Wonosobo itu papasan mobil itu cuma satu kali, itu pun mobil bis. Itu bis medium yang jurusan Wonosobo Prembon mau pulang, papasannya di Tracap. Setelah dari Tracap sampai ke Sawangan itu sama sekali gak papasan itu teman-teman, karena jadi jam 8 start dari Kebumen masuk jalur Wadas Lintang itu sudah jam 9, karena Kebumen kota untuk sampai Prembon juga kan ya ada setengah jaman lah. Ini baru jam 8. Jam 8 ini sudah keluar dari Kaliwiro. Kita berada di Desa Larangan. Desa Larangan, Kecamatan Kaliwiro. Itu ada pertigaan tanda SMA 1 Kaliwiro. Jadi itu merupakan jalur menuju ke Pasar Lamuk ya, Pasar Lamuk. Nanti ada Desa Gambaran, Desa Pucung Kerep sampai di Pasar Lamuk, terus bisa juga jadi alternatif menuju ke Kebumen. Ya, nggak lain lagi. Kalau ke Kebumennya itu dari Lamuk itu nanti tembusnya sampai di Sadang dulu itu teman-teman. Jadi dari Lamuk ada Desa Gedonggong sampai turun lagi sampai Desa Sadang. Desa Sadang itu yang seperti tadi itu yang syutingnya Bocah Ngapak. Jadi kalau dari Wonosobo mau ke Sadang itu lewat sini Kaliwiro arah Lamuk bisa, lewat Ngalian juga bisa. Kalau lewat Ngalian itu kan saya pernah lewat, ada, nanti teman-teman juga bisa klik lagi video, klik di pojokan atas ini untuk perjalanan menuju ke Desa Sadang itu. Tapi kalau yang jalur ambil dari barusan itu Pucung Kerep, Gambaran, Lamuk itu malah saya belum pernah sih sebetulnya. Saya juga sebetulnya penasaran itu jalurnya seperti apa, apakah ada yang rusak parah, apa aspalnya sudah bagus. Kapan-kapan saya akan coba ke Sadang, ke Kampung Bocah Ngapak lewat Lamuk.
barusan kita melewati gapura desa mana ya, Tanjung Anom. Ini kita berada di desa Tanjung Anom. Tanjung Anom, Kecamatan Kaliwiro. Ini kita sedang memutari Sumur Petruk. Sampai Mandalika. Kita sampai Mandalika, teman-teman. Jadi di sini ada Perta Shop, namanya Perta Shop Mandalika. Keluar dari perkampungan, kita mulai memasuki ini namanya kawasan hutan Dempes gitu, teman-teman. Jadi hutan Dempes itu hutan pinus milik perhutani, milik pemerintah, yang sekarang sih sudah cukup banyak yang roboh sih, pohonnya banyak yang tumbang, jadi udah tenggar. Nih bahasa Indonesianya apa ya, wis tenggar. Kalau dulu zaman saya masih sekolah ya, kurang lebih tahun 2000-an, kalau lewat sini itu nggak ada sinar matahari masuk, teman-teman, saking rimbunnya hutan. Jadi di sini bener-bener adem itu dulu sekitar tahun 2000-an. Jadi hutan Dempes sekarang sudah tergolong agak gundul gitu, tidak seperti dulu tahun 2000-an. Kalau lewat sini itu hawanya dingin, terus ya teduh gitu, nggak ada sinar matahari menembus pepohonan itu. Dempes. Dan di depan itu ada rest area. Ini ada masuk kampung juga, cuma kampungnya apa saya malah belum pernah lihat. Ini ada rest area, warung makan dan juga musola ini, teman-teman. Tapi kok ternyata tutup ya malam. Nah, ini terlihat di atas ini sudah nggak ada pohonnya, gundul hutan Dempes. Nah, ini ada rest area juga ini, teman-teman. Ini merupakan perbatasan antara Kecamatan Kaliwiro dan Kecamatan Leksono. Nah, mungkin teman-teman heran, kok bisa Kecamatan Kaliwiro kok malah perbatasannya langsung Kecamatan Leksono gitu ya? Ya memang gitu. Jadi ini kawasan hutan Dempes ini yang barusan Kecamatan Kaliwiro, ini sudah masuk Kecamatan Leksono ini dengan desa pertama. Ini desa Sawangan. Cuma Sawangan itu kan memang ada beberapa dusun yang kalau memang belum pernah lewat atau cuma lihat-lihat di peta itu ya seakan-akan wah mungkin habis ini hutan apa jurang apa gimana gitu ya. Ya ternyata ya perbatasannya ini, teman-teman. Kalau saya sendiri juga dulu gitu, kalau cuma lihat di peta itu ya agak herannya itu wah mungkin habis jalan ini langsung hutan apa jurang apa gimana. Ternyata ya sini jalan, kalau kita masuk lagi juga sana jalan lagi gitu. Jadi ini Kecamatan Leksono yang berbatasan dengan Kecamatan Kaliwiro ini dimulai dari desa Sawangan. Desa Sawangan, tapi ini masih kawasan hutan ini, teman-teman. Nah, sementara di depan itu nanti ada tanda papan nama kecil. Papan nama kecil itu masuk Rowokele. Nah, Rowokele itu mungkin ya salah satu nama dusun juga yang ikut desa Sawangan. Kecamatannya Leksono. Sama, saya juga Kecamatan Leksono, tapi saya Kecamatan Leksono itu paling ujung utara, paling dekat dengan kota. Kecamatan Leksono paling dekat dengan kota ya Desa Pacarmulyo, tempat tinggal saya. Nah, itu di depan sudah mulai tampak ada
lampu-lampu perkampungan itu di atas. Nah ini masuk kampung Rowokele, atau bacanya Rowokele apa Rowokele apa Rowokele apa Rowokele, itu yang penting itulah tulisannya. Jadi setelah melintasi simpangan Rowokele, kita masih berada di kawasan perkebunan, ya agak hutan agak kebun, karena campuran, ada hutan pinus juga dan ada perkebunan buah-buah milik warga juga. Dari hutan Dempes menuju ke Sawangan itu sudah mulai nurun terus ini jalannya, teman-teman. Rame. Oke, kita sampai di kampung lagi, namanya Kampung Candi. Kampung Candi itu ikut desa Sawangan. Ini sudah mulai memasuki perkampungan, barusan ada anjing melintas. Candi desa Sawangan, Kecamatan Laksono, Kabupaten Wonosobo. Ada anjing lagi. Ternyata di sini itu masih banyak yang memelihara anjing, teman-teman. Anjing salah satu hewan yang terkenal akan najisnya dan haram dagingnya. Tapi kalau yang nggak tahu itu dikiranya kalau memelihara anjing itu dosa, ya teman-teman. Kalau memelihara anjing itu sebenarnya nggak dosa, asal kalau yang sebagai orang Islam itu bisa cara bersucinya dari najisnya anjing. Kita melintasi kuburan itu, teman-teman. Sebagian orang itu menganggap, wah, memelihara anjing dosa loh. Sebetulnya tidak, nggak ada larangan memelihara anjing. Yang larangan itu kan makan dagingnya. Makan daging anjing itu haram, dosa.
dan statusnya anjing juga itu najis yang besar. Makanya untuk menghindari itu mendingan kalau kita tidak bisa memelihara tubuh kita sendiri dari najisnya, dari tidak tahu cara bersucinya, mendingan jangan memelihara gitu. Kita masih berada di candi, dan di depan sebelum jembatan ini teman-teman ada jalan masuk menuju Kalimanggis. Nah, itu ada tulisan menuju Kalimanggis. Kalimanggis salah satu dusun juga yang ikut desa Sawangan. Dan sebentar lagi kita sampai di perempatan Sawangan, perempatan terminal lampu merah Sawangan. Itu dia sudah kelihatan lampu merahnya. Jarak tempuh dari Kaliwiro sampai di lampu merah Sawangan sejauh 10 km. 10 km. Nah, ini di kiri kita ada terminal Sawangan. Ini merupakan jalur utama Wonosobo Banjarnegara. Kalau ke kiri itu menuju ke Banjarnegara Purwokerto, sedangkan kalau ke kanan itu menuju kota Wonosobo, dan kalau lurus itu menuju ke Kecamatan Leksono ataupun Kecamatan Sukoharjo. Kita ambil kanan menuju kota Wonosobo. Ini sudah jalan nasional ini teman-teman, jalur besar, jalur utama Wonosobo Banjarnegara. Demikian video sesi kedua perjalanan saya dari Wadas Lintang, Kaliwiro, dan dilanjut Kaliwiro sampai di Sawangan. Untuk ke Wonosobonya saya kira karena sudah terlalu biasa juga. Ya udah, bentar ding, sambung dulu sebentar. Sampai sekalian teman-teman. Nggak jadi pamitnya nanti. Sorry. Pokoknya menikmati perjalanan dari Wadas Lintang sampai kota Wonosobo full. Saya bagi dua sesi. Sesi pertama Wadas Lintang sampai Kaliwiro, dan ini masih berlanjut di sesi kedua ini. Jadi setelah dari Sawangan kurang lebih 200 meter itu kita baru saja melintasi SPBU Selokromo. Tapi sebagian orang itu menganggap itu SPBU Sawangan, padahal sudah masuk wilayah desa Selokromo. Tapi karena masih dekat sama terminal ataupun lampu merah Sawangan, jadi orang-orang menganggap itu POM Sawangan gitu, padahal itu SPBU Selokromo. Nah, ini kita melintasi kawasan pemukiman desa Selokromo. Ada masjid desa, sekolah SD Selokromo ini. Lanjut saja langsung, nanti sampai kurang lebih setengah jam saya ini nanti. Ini masih di kawasan desa Selokromo dengan dusun Selonegoro, atau orang-orang menyebut Selagara, Selogoro.
sementara ini di depan ini sudah lain desa, ini sudah masuk desa Krasak, Dusun Tawangsari, desa Krasak, Kecamatan Selomerto. Oh iya, benar. Jadi tadi desa Sawangan sama desa Selokromo itu ikutnya Kecamatan Leksono ini teman-teman. Dan barusan sudah masuk ada Gapura Dusun Tawangsari, desa Krasak, itu sudah ikut Kecamatan Selomerto. Dan ini saya juga berada di Combring, ini juga ikut Kecamatan Selomerto, dengan desa yang di seberang atau sebelah kiri saya itu ada desa Gunung Tawang, itu sudah berada mengikuti Kecamatan Selomerto. Jadi kawasan ini orang nyebut ini Combring tuh. Sampai di bekas rumah makan Blimbing yang nah sini ya orang nyebutnya itu ya jembatan Loro Krasak gitu, jembatan Krasak. Jembatan Krasak, Kecamatan Selomerto. Ini mulai naik. Pondok pesantren. Nah, inilah suasana perjalanan di malam hari menuju kota Wonosobo. Melintasi Gapura Dusun Binangun, desa Gunung Tawang, Kecamatan Selomerto. Dan di sebelah kanan kita adalah makam Dusun Binangun. Sampai di Selomerto, kita melintasi Puskesmas dan Polsek juga Koramil. Ini lampu merah, perempatan kalau ke kiri itu masuk kampung, ke kanan itu jalur alternatif teman-teman, jalur alternatif menuju ke Yogyakarta. Jadi kalau lewat kanan itu nggak perlu memasuki kota, tapi tembusnya itu ya cuma di Pasar Kertek. Dia Pasar Selomerto. Kita berada di kawasan kotanya Kecamatan Selomerto. Jam 20:18 teman-teman. Jadi perjalanan sudah hampir 2 jam. 1 jam, sorry 1 jam. Tadi start dari Pasar Wadah Lintang itu jam 7:19 ya, tepat 1 jam.
tadi pagi ini di sini ada truk bermuatan mogok, jadi menyebabkan macet hampir 1 jam teman-teman. Mogok tapi kemungkinan apa ya, ada motor nabrak gitu apa gimana, kok dikasih tanda olah TKP di pilok gitu. Oke, kita hampir sampai di Klerang. Kita hampir di sini, kita berposisi berada di kawasan Desa Kalierang, dan ini di sebelah kiri adalah SPBU Nglerang. SPBU Kalierang. Dan di depan itu ada pertigaan namanya jalur lingkar selatan. Jalur lingkar selatan itu yang sama saja alternatif juga, tidak perlu masuk kota Wonosobo, tapi tembusnya cuma di Pahlawan, masih ikut kecamatan Wonosobo juga. Jadi ya cuma menghindari kemacetan lampu merah di kota aja. Jadi secara jarak itu enggak jadi lebih dekat itu enggak, cuma ya memang untuk mengurai lalu lintas biar tidak terjadi kemacetan di dalam kota itu teman-teman. Jalur lingkar selatan. Perjalanan agak terhambat karena ada truk bermuatan berat. Kita melintasi sekolah MTS Negeri Wonosobo. MTS Negeri Wonosobo, kalau dulu orang kampung itu menyebutnya MTS Nglerang, dan ada juga sebagian yang menyebut MTS Lewung, MTS Negeri. Dari MTS itu jalan mulai lebar jadi 4 lajur ini teman-teman. Jadi 4 lajur, cuma ya kebanyakan lajur paling tepi juga dipakai buat parkir. Memasuki kawasan area kota Wonosobo. Oke teman-teman, kita
kita sudah sampai di kota Wonosobo dan sebentar lagi saya akan belok ke arah kampung. Jadi video akan saya akhiri di Bunderan. Nah, Bunderan Sapen. Bunderannya tanda masuk kota Wonosobo. Terima kasih buat teman-teman sudah menyimak video saya full trip dari Wadas Lintang menuju ke Wonosobo yang saya bagi jadi 2 video. Nah, kalau untuk video yang pernah saya keliling kota Wonosobo start dari sini, teman-teman juga bisa lihat link di deskripsi atau lihat pojok kanan atas ini teman-teman. Terima kasih, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tulan.